Hai semuanya, perkenalkan namaku Deisa Rifka Anastasia. Aku dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada. Nah, aku mau ngenalin singkat nih mengenai prodiku. Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota ini belajar mengenai perencanaan, perencanaan, dan pengelolaan dari suatu kawasan, kota, ataupun wilayah. Yang nantinya saat bekerja, outputnya itu berupa pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan. Nah, orang yang bekerja pada bidang ini dinamakan seorang perencana. Nah, di sini pertama aku mau review kasus nih, yaitu mengenai gelombang tambang Satarpunda. Gelombang tambang Satarpunda ini berlokasi di Desa Satarpunda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Yang lebih tepatnya lagi ada di Kampung Lengkololok dan Kampung Luwuk. Pihak pertambangan ini melakukan penambangan mangan selama 20 tahun dan kemudian meninggalkan tanahnya begitu saja pada tahun 2015. Dari tanah yang ditinggalkan begitu saja tadi itu menyebabkan beberapa dampak buruk. Yang pertama adalah tanah yang rusak sehingga menyebabkan tanaman tidak tumbuh dengan maksimal. Di mana saat tanahnya itu masih subur, biasanya para petani itu tiap panennya dapat 3 ton, tapi sekarang itu mereka dapatnya nggak nyampe 1 ton. Kemudian yang kedua adalah sumber air kering sehingga menyebabkan krisis air bersih saat tambang masih beroperasi. Yang ketiga adalah tanah yang seharusnya sebagai lahan penghijauan justru sekarang menjadi tanah yang tandus. Selain beberapa dampak terhadap lingkungan tadi, ada loh dampak buruk juga terhadap para warga dan pekerjanya. Nah, warga yang bekerja sebagai buruh kasar pertambangan tadi tidak mendapat upah yang layak. Kemudian, pada tahun 2020, pemerintah memberikan izin kembali pihak pertambangan mangan dan batu gamping untuk mendirikan penambangannya kembali, serta rencana untuk mendirikan pabrik semen yang terintegrasi dengan PLTU batubara. Setelah warga tuh tahu mengenai perihal pemberian izin kembali oleh pemerintah tadi, akhirnya warga tuh menolak hal tersebut. Karena banyak warga yang menolak, kasus ini tuh dibawa ke Mahkamah Agung. Setelah melalui berbagai macam proses dan sebegitu rangkaian banyaknya, akhirnya warga menang atas kasus ini. Dan hasilnya, izin lingkungan hidup atas pertambangan tersebut dicabut. Sebagai seorang perencana, solusi apa sih yang dapat dilakukan? Untuk mengatasi dampak lingkungan, ada 2 solusi utama yang dapat dilakukan. Yang pertama ada identifikasi zona sensitif, menggunakan analisis spasial untuk mengidentifikasi area yang rentan terhadap kerusakan lingkungan, terutama pada daerah aliran sungai, hutan lindung, dan lahan pertanian produktif. Solusi yang kedua adalah rehabilitasi lahan pasca tambang. Hal ini untuk mengembalikan fungsi ekosistem setelah aktivitas pertambangan selesai. Ini tuh dapat mencakup reforestasi, restorasi tanah, dan pemulihan habitat. Di mana tujuan rehabilitasi ini adalah untuk pemulihan lahan yang kering dan tandus menjadi lahan yang kembali hijau dan subur, sehingga para warga dapat menggunakannya untuk aktivitas pertanian kembali. Dalam rehabilitasi ini juga diperlukan monitoring dan evaluasi untuk memantau dan mengontrol efektivitas dari program rehabilitasi yang telah dilakukan. Selain 2 solusi utama untuk mengatasi dampak lingkungan tadi, kita juga perlu perencanaan tata guna lahan yang tepat. Penyusunan rencana tata guna lahan yang memperhatikan zona-zona khusus untuk pertambangan, konservasi alam, pertanian, dan permukiman. Hal ini untuk mengurangi konflik penggunaan lahan dan meminimalkan dampak sosial ekonomi yang mungkin ditimbulkan. Nah, itu aja yang dapat aku sampaikan kali ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan lagi. Bye!